terhubung dengan siapa namanya narasumber kita ya. Seperti janji saya tadi, kita akan membahas tentang apa ya namanya tadi dia, bagaimana mengasuh anak itu ya melalui gadget ya, atau apa tadi? Ayo yang ingat. Iya, dinamika penggunaan gadget dalam mengasuh anak. Tentunya mungkin Anda masih bingung ya, anak yang terikat gadget bagaimana melepaskan atau melupakan anak itu dari gadget supaya bermain yang lain gitu ya, dan anak itu kembali kepada dunianya. Nah, tentunya saya sedang menghubungi sedang mengconnecting dengan Pak Dimas ya, tentunya ya, Anda bersabar dulu. Oke. Sebentar lagi ya. Oke. Ini selamat malam. Selamat malam Pak Dimas. Selamat malam. Iya, Selamat biasa malam, dipanggil Mas. Pak atau Bang ini? Aduh, kalau Bang itu Kalimantan biasanya. Oh, Bang itu Kalimantan biasa. Panggil Dimas aja mungkin ya. Dipanggil apa? Dimas aja. Dipanggil Dimas. Ya, jangan dong, masa manggil nama aja. Dipanggil Pak Dimas aja lebih enak ya. Oke. Jangan terlalu tua, Mas Dimas aja nggak silakan apa-apa. memperkenalkan diri kepada Sobat Blessing semua yang saat ini sedang menunggu-nunggu nih hadirnya acara malam ini. Baik, selamat malam semua sahabat Blessing. Perkenalkan, saya Partika Dimas Pangestu. Saya seorang psikolog anak dan remaja. Kalau untuk saat ini saya tinggal di Sanggau, Kalimantan Barat gitu ya, karena tempat praktek saya ada di sini begitu. Saya panggilnya Pak Irwan atau Mas Irwan ini ya? Bebas. Iya, bisa Mas Irwan, bisa Pak Irwan, Bebas. bisa Irwan, bisa brother. Aduh. Ya, Kalau akrabnya sepertinya Mas ya. Iya, akrabnya sih Mas Irwan gitu. Karena saya orang Jawa, biasanya gitu. Oke. Jadi Mas saya ini Mas, saya ini harta karun gitu ya. Iya. Mas seberat 85 kilo. Oke. 80 kilo. Aktivitas sehari-hari apa Pak Dimas? Kalau aktivitas sehari-hari, kebetulan saya punya rumah terapi untuk anak berkebutuhan khusus ya. Jadi setiap hari itu praktik dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian nanti jam berikutnya itu biasanya pindah tempat praktik di salah satu kabupaten juga, cuman 1 jam perjalanan gitu. Nah, terkadang juga di dalam 1 minggu juga praktik di rumah sakit yang kabupatennya juga lebih jauh lagi gitu ya, sekitar 3 jam sampai 4 jam seperti itu. Sibuk banget ya berarti ya. Iya. Mengisi aktivitas dengan membantu orang lain sih intinya, Mas. Iya, ya, berguna gitu ya. Nah, misalnya gini, nanti ada Sobat Blessing yang pengen lebih dalam tentang tentang psikolog yang ingin mungkin akan cerita tentang anaknya begitu ya, menghubunginya kemana, atau punya website atau punya nomor telepon dan sebagainya? Kalau website kita belum buat begitu ya, mungkin bisa dibantu dengan WhatsApp boleh gitu ya. Nanti Mas Irwan bisa men-sharekan itu. WhatsApp yang digunakan ini kebetulan WhatsApp administrasinya kita. Oke, siap, mantap. Oke, untuk sesi perkenalan mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas materi setelah pujian yang kita siapkan ini ya. Tentunya Sobat Blessing semua, sebentar lagi saya dan Pak Dimas akan kembali untuk membahas tentang dinamika penggunaan gadget dalam mengasuh anak. Tentunya setelah pujian berikut. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah gelombang, kau ada
hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Blessing time. Iya, kembali bersama saya Erwan. Tentunya masih bersama dengan Pak Dimas ya. Oke, Pak Dimas, silakan dilanjutkan. Apa sih materi yang mau dibawakan lanjut malam ini gimana nih? Oke, modelnya materi ya. Materi malam ini kan katanya dinamika penggunaan gadget dalam mengasuh anak nih. Nah, pastinya banyak yang menunggu nih, nih apa ya, orang tua pengen anaknya itu lepas dari keterikatan gadget, atau mungkin orang tua juga mengajar dengan menggunakan gadget dan sebagainya. Mungkin ada penjelasan psikologisnya. Silakan. Ya, kalau untuk masalah penggunaan gadget,
Itu kan kemarin kita mau membahas terkait dengan cara mengatasinya gitu ya. Sehingga saya pikir kalau kita berbicara tentang mengatasi, tentunya sangat sempit sekali ruang lingkup yang akan kita bahas. Sehingga kalau misalnya menarik terkait dengan dinamika, berarti kan kita tidak hanya membahas tentang bagaimana cara mengatasinya, tetapi kita juga harus teredukasi dengan baik. Kira-kira apa saja sih yang setidaknya bisa mempengaruhi ketika seorang anak itu menggunakan gadget itu tidak pada tempatnya gitu ya, atau tidak pada waktu yang tepat begitu. Sebetulnya Mas Irwan, kalau kita berbicara tentang gadget itu tidak berbicara tentang handphone saja gitu ya, smartphone, kemudian Android, kemudian iOS. Tetapi gadget itu juga termasuk penggunaan televisi, penggunaan laptop seperti itu ya, termasuk komputer gitu. Intinya adalah alat elektronik yang mengeluarkan istilahnya komunikasi, tetapi lebih intensnya itu dalam satu arah begitu. Satu arah ya, jadi komunikasi satu arah gitu. Jadi tentunya kalau misalnya penggunaannya tidak dibatasi atau penggunaannya tidak diawasi dengan baik, tentunya ini akan nanti mempengaruhi kepribadian maupun karakter dari anak-anak tersebut begitu ya. Dan apalagi di masa pandemi nih, di mana semua anak itu belajar dari rumah ya kan, kemudian mereka harus mengerjakan gadget, ya. Tugas-tugas mereka menggunakan gadget gitu. Yang biasanya mereka mendapatkan materi di sekolah dari guru misalkan, atau dari teman-temannya dari belajar diskusi bersama atau kelompok, tentunya akan mengalami perubahan di era pandemi gitu kan. Mereka cukup untuk menatap layar, mencari jawabannya pun dengan menatap layar begitu. Sehingga itu yang perlu diwaspadai gitu ya. Diwaspadai karena ini nantinya akan berpotensi untuk merubah perilaku gitu. Nah, kalau misalkan merubah perilaku terkait dengan anak-anak ini, itu yang paling berbahaya sebetulnya Mas Irwan, karena ini kaitannya nanti dengan tumbuh kembang pada anak begitu ya, terutama anak-anak yang usianya 6-12 tahun, karena mereka itu sebetulnya di usia 6-12 tahun ini mereka sangat butuh yang namanya stimulasi yang tepat begitu ya. Nah, kalau seandainya stimulasi itu tidak tersampaikan dengan baik, atau istilahnya stimulasi itu tidak terpenuhi, itu nanti akan mempengaruhi cara berpikir, kemudian kemampuan dalam menganalisa, kemampuan dalam belajarnya di kemudian hari. Dia dampaknya tidak serta-merta habis menggunakan gadget terus dampaknya 1 jam kemudian, tidak. Tetapi itu akan terakumulasikan sampai dia nanti tumbuh dengan dewasa. Iya, betul. Begitu. Ciri-cirinya tidak kelihatan di saat ini, tapi nanti gitu. Tapi nanti ketika dia misalnya remaja atau dewasa, itu baru akan kelihatan dampaknya seperti apa. Sehingga saya sebagai psikolog anak gitu ya, kemudian rekan-rekan sejawat saya yang juga pasti mendengar hari ini beberapa gitu, itu juga sering berkampanye bahwa boleh menggunakan gadget, tapi ayo coba dibatasi, kemudian diawasi penggunaannya. Karena begini nih, fenomena yang cukup menarik, berapa banyak klien yang sudah datang ke tempat praktik kami itu mulai kewalahan untuk mengatasi anak yang kecanduan gadget gitu ya. Tandanya seperti apa? Yang paling nampak itu biasanya adalah agresif, Mas Irwan. Jadi anak yang istilahnya sudah kecanduan gadget itu agresifnya pasti meningkat. Kemudian kesulitan di dalam beberapa konsep pelajaran, itu yang tidak kita mau gitu ya. Karena proses belajar itu kan berkelanjutan gitu. Kalau misalnya dia kecanduan gitu kan, kecanduan di dalam hal gadget ini tadi, itu pasti akan mempengaruhi proses belajar dan stimulasinya mereka begitu. Dan biasanya kalau sudah kesulitan begini, orang tua akhirnya bingung, aduh ini harus diapain ya dan lain sebagainya. Dan tentu kalau misalnya sudah berkaitan dengan terapi, itu sudah berbicara tentang biaya yang banyak dan istilahnya waktu yang tidak sedikit, Mas Irwan. Bisa 1-2 tahun sampai 3 tahun gitu ya. Jadi memperbaikinya itu bukan masalah 1 bulan 2 bulan selesai. Lama gitu. Ya. Lama banget, karena kan kita fokusnya di perilaku ya, perilaku yang dipengaruhi oleh kognitif gitu. Jadi kita harus menerjemahkan itu ke dalam perilaku juga. Dan tentunya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan sayangnya itu begini sekarang,
model pengasuhan itu yang kalau misalnya kita dulu kenal pengasuhan itu yang ada yang disebut dengan otoriter, kemudian ada yang disebut dengan demokratis begitu ya, kemudian permisif, kemudian ada pengabaian dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa ditambahkan satu lagi gitu ya, model pengasuhan itu dengan gadget gitu. Contoh yang paling ringan daripada anak saya nangis, Rewel gitu bising, ganggu saya bekerja, rewel, udahlah kasih gadget aja. Selesaikan urusan, ya betul selesai. Tapi kemudian timbul permasalahan seperti anaknya sudah usia 2 tahun tapi belum bisa bicara gitu kan. Usia 3 tahun aktif dengan dunianya sendiri, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu sebetulnya ciri-ciri atau tanda yang sangat disayangkan gitu ya. Dan salah satu penyebabnya itu tadi, penggunaan gadget yang tidak tepat begitu di dalam pengasuhan. Ya mungkin itu Dan sebagai untuk pengantar penggunaan dulu ya. gadget sendiri, untuk penggunaan gadget sendiri, Pak Dimas, untuk anak-anak sebenarnya boleh apa enggak sih? Penggunaan gadget itu boleh, hanya mereka itu sebetulnya harus dibatasi, khususnya terkait dengan waktu. Yang pertama berkaitan waktu dengan sendiri, waktu penggunaan gadget. Yang kedua itu terkait dengan kualitas yang dilihat begitu. Kalau waktu, saya sudah itu sih ya, sudah mendapatkan beberapa penelitian gitu ya, membaca beberapa penelitian dan membaca informasi dari beberapa training. Memang pada usia anak usia 3 tahun ke bawah gitu ya, maksudnya usia 2 tahun dan 3 bawah, 3 tahun gitu, itu sebaiknya tidak digunakan, tidak diperkenalkan dahulu begitu. Karena apa? Ya, karena usia 0 sampai 3 tahun mereka itu mengembangkan yang namanya kemampuan berbahasa, Mas Irwan. Jadi kemampuan berbahasa di usia 0 sampai 3 tahun itu adalah fase penting mereka dalam mengembangkan bahasa. Jadi itu dulu yang dikejar, yaitu kemampuan bahasa. Kemampuan berbahasa itu tidak muncul melalui gadget. Contoh, dia disetelin istilahnya salah satu konten lagu yang istilahnya mungkin kontennya anak-anak begitu ya, yang mengeluarkan suara. Iya betul, itu mengeluarkan suara, tetapi itu tidak efektif, tidak efisien dibandingkan si anak itu dinyanyikan langsung oleh orang tuanya. Beda rasanya begitu ya. Sangat beda gitu, karena tidak ada kelengkapan emosional di dalamnya, tidak ada ikatan secara batin begitu ya, tidak ada sentuhan secara fisik. Nah, kalau biasanya anak-anak yang dibiasakan usia sebelum 3 tahun begitu diperkenalkan dengan gadget, dia diperbolehkan untuk membuka apapun konten yang ada di salah satu portal video online gitu ya. Dan itu seringkali timbul permasalahan di mana anaknya tidak bisa bicara begitu. Karena yang sekarang ini kan ngetren kartun yang tanpa suara begitu ya. Atau kartun enggak boleh nyebut merek gitu ya. Atau kartun yang mengeluarkan bahasa asing. Begitu. Itu kan bahaya. Dari mana mereka bisa mengenal bahasa, memanggil papa mama mereka kalau seandainya mereka tidak pernah diajarkan secara langsung. Gitu. Ekstrimnya adalah, nah saya punya klien itu sekarang udah usia 7 tahun. Jadi karena bapak ibunya terlalu sibuk begitu, karena di kamar cuma disediakan televisi, kemudian handphone, jadi setiap hari itu yang dengar itu adalah salah satu kartun yang itu bahasanya itu bahasa asing gitu ya, bahasa Rusia begitu kan. Sehingga penyerapan bahasanya itu tidak ada sama sekali, dan yang keluar itu memang betul-betul mirip yang ada di dalam televisi itu atau konten itu, bahasa Rusia ya. Jadi bahasanya itu bahasa Rusia, betul. Ya kita nggak bisa salahin anak ini karena stimulasinya salah. Bingung Mas Irwan, karena udah usianya 7 tahun, otomatis kalau untuk kita kembalikan di perkembangan bahasa itu sudah terlambat. Itu. Sehingga diagnosanya akan berat sekali untuk si anak begitu kan. Itu sih yang tantangan sekarang ya. Jadi dinamikanya yang terjadi seperti itu. Belum lagi nanti kaitannya dengan beberapa penyakit fisiologis ya, yang terutama akibat dari dampak radiasi itu. Contohnya mata mungkin, dan kemudian untuk apa pembahasan dampaknya mungkin setelah kita putarkan satu lagu dulu ya, karena seru banget nih, pasti banyak orang yang biar apa ya, biar orang itu menunggu nih dampaknya apa sih gitu. Lalu nanti juga ada apa, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana terapinya begitu ya, tentunya setelah kita putarkan satu pujian berikut ya. Dan saya dan Pak Dimas akan kembali setelah pujian berikut. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
Blessing time. Iya, kembali saya hadir lagi. Tentunya masih bersama dengan Pak Dimas yang ada di sana. Oke, dilanjut lagi pembahasan seru kita pada sore hari ini ya, malam hari ini ya, udah malam nih. Ya, Pak Dimas. Tentunya banyak dampak-dampak ya, banyak dampak negatif yang melalui gadget itu ya. Apa sih penjelasannya? Bagaimana sih penjelasannya gitu ya? Dampak-dampak negatifnya, lalu supaya orang tua ini juga tahu nih setelah mereka kecanduan tuh bagaimana ini cara mengatasinya gitu. Iya, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan dampak, kita juga jangan lupakan dampak positif juga gitu ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif yang setidaknya perlu kita pahami dulu. Memang kalau terkait dengan dampak positif itu banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya dari penggunaan gadget. Contohnya kita bisa memperlancar komunikasi begitu kan. Jadi yang misalkan anak dengan kondisi orang tua yang istilahnya karena pekerjaan mengharuskan mereka harus beda dari wilayah gitu kan, sehingga mereka tetap mendapatkan pengasuhan meskipun berada di tempat yang jauh begitu. Kemudian anak-anak juga bisa mendapatkan akses komunikasi gitu ya, melalui komunikasi gitu kan. Jadi anak-anak juga sebetulnya akan lebih kaya begitu ya untuk mengakses informasi-informasi yang sifatnya edukatif begitu ya. Sehingga misalkan berkaitan dengan jarak ataupun terkait dengan waktu itu tidak menjadi problem atau permasalahan lagi gitu ya. Dan dampak-dampak positif itu sebetulnya dapat digunakan sebagai edukasi yang sangat baik buat anak gitu. Tetapi hati-hati aja gitu, karena penggunaan yang berlebihan itu tadi juga bisa mempengaruhi dampak yang negatif gitu ya, dapat memberikan dampak. Iya. Itu ada 3 sebenarnya terkait dengan negatif. Yang pertama itu terkait dengan fisiologis, yang kedua dengan psikologisnya begitu, kemudian yang ketiga dengan sosial. Kalau secara fisiologis itu tentu pasti berdampak dengan kaitannya dengan tubuh, Mas Irwan ya. Berapa banyak gitu ya, atau seberapa sering sih kita melihat ketika kita keluar dari rumah, meskipun sekarang mungkin nggak boleh ke mall gitu ya, atau nggak boleh ke supermarket, ke restoran gitu. Iya, nggak boleh. Tapi saya sering melihat kondisi anak usia 5 tahun, 6 tahun, tapi sudah menggunakan kacamata yang sangat tebal, minusnya, begitu kan? Ya, meskipun tidak semua positif ya, dampak negatif ya. Betul, dampak negatif. Meskipun kita tahu bahwa beberapa kondisi itu mungkin karena kelainan atau mohon maaf kecacatan mata begitu ya. Tetapi seberapa banyak juga yang disebabkan oleh radiasi dari layar itu, begitu kan? Dan itu adalah dampak fisiologis jelas karena itu berkaitan dengan mata. Kemudian radiasi-radiasi yang ditimbulkan karena kita pahami bahwa radiasi itu memang tidak bisa dilihat secara kasat mata begitu kan, karena dia berbentuk cahaya yang menimbulkan istilahnya radiasi di dalam handphonenya, di dalam mungkin penggunaan wifi di dalam rumahnya begitu kan. Nah itu kan jelas akan memapar beberapa organ-organ penting di dalam tubuh gitu kan. Sedangkan pada usia dini atau di usia anak-anak itu kan organ tubuh di dalamnya itu sedang bertumbuh, sedang terstimulasi begitu. Itu kan. Nah itu nanti yang akan mempengaruhi kondisi fisiologis mereka begitu. Itu yang paling terlihat sih Mas Irwan. Kemudian kalau yang kedua tadi berkaitan dengan psikologis. Biasanya kalau misal kita ke klinik gitu, kita di klinik atau di biro, itu seringkali orang tua datang itu anak yang usianya 3 tahun tapi sudah kecanduan gadget. Keluhannya utama itu adalah di perilaku yang agresif biasanya. Jadi gampang marah, kemudian meltdown. Mungkin ada yang tahu istilah meltdown gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang meltdown, itu berbicara dengan temper tantrum. Temper tantrum misalnya gini, berapa sering kalau misalnya kita ngelihat anak yang di supermarket gitu minta sesuatu sampai bergulung-gulung di lantainya supermarket sampai teriak-teriak karena tidak dibeliin barang gitu ya. Nah itu temper tantrum. Tapi pada anak meltdown itu adalah anak itu
perilakunya seperti anak yang temper tantrum tadi gitu ya. Tapi bukan untuk memenuhi tujuannya. Kalau temper tantrum kan dia ada tujuannya. Tapi kalau meltdown itu tidak ada tujuannya. Yang tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa ngamuk, tiba-tiba bisa membanting barangnya, banting pintu gitu kan, sampai memukul orang tuanya. Nah itu kan salah satu dampak psikologis gitu. Iya. Manajemen emosinya jadi tidak terlatih gitu. Belum lagi nanti permasalahan psikologis yang terkait dengan perkembangan bahasa begitu. Selain terlambat bicara, potensi yang terlalu banyak akibat paparan ini itu juga terkait dengan pemahaman mereka terhadap bahasa. Jadi perkembangan usia tertentu itu mereka harus tahu istilahnya bahasa reseptif dan bahasa ekspresif, Mas Irwan. Jadi bahasa reseptif itu adalah bahasa perintah yang diberikan orang tua ke anaknya. Misalkan kesulitan tidak si anak untuk diberikan instruksi, adik tolong ya ambilkan gelas warna merah begitu. Dia mampu tidak untuk mengambil gelas tapi warnanya merah begitu kan. Dia mampu tidak untuk tolong bantu buang sampah. Nah itu yang dinamakan dengan bahasa reseptif, bahasa penerimaan. Gitu. Kalau terkait dengan bahasa ekspresif itu adalah bahasa ungkapan yang disampaikan oleh anak karena dia meminta sesuatu, mengeluhkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Itu yang disebut dengan bahasa ekspresif. Bahasa inilah yang sebetulnya bisa menjadi tolak ukur sebetulnya ada hambatan enggak terkait dengan perkembangan bahasa pada anak. Begitu. Dan banyak sih masalah-masalah psikologis lain terkait dengan dinamika penggunaan gadget gitu ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sosial tadi. Dampak negatif yang secara sosial ya pasti jelas. Karena mereka aktif sendiri dengan gadget mereka ya pasti hubungan sosial itu jadinya lebih minimal. Gitu kan? Dimana usia yang seharusnya dia bisa berinteraksi dengan teman sebayanya, dia bisa berinteraksi dengan orang tuanya, tapi dia lebih sibuk atau lebih nyaman interaksi dengan atau dengan gadgetnya, TV-nya dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi dampak yang negatif gitu ya. Padahal harapannya mereka harus membangun kehidupan sosial itu untuk kehidupan mereka yang selanjutnya, tidak menjadi manusia yang lebih individualis atau lebih istilahnya menyendiri gitu kan. Karena kita tinggal di Indonesia gitu kan, tinggal di Indonesia yang penekanan untuk kebersamaannya itu jauh lebih besar dibandingkan untuk tinggal atau hidup secara individu begitu. Nah, mengenai ini mengenai melatih anak dalam beberapa bahasa nih, Mas. Kira-kira ada dampaknya nggak sih? Ya, kalau misalnya terkait dengan pembelajaran bahasa yang digunakan pada anak, sebetulnya tidak masalah. Tetapi itu menjadi sebuah gambling ya. Istilahnya yang perlu kita ketahui dulu, apakah bakat anak itu memiliki kecerdasan IQ-nya itu menonjol di dalam bidang bahasa. Dalam arti tidak semua anak loh kemampuan kecerdasannya itu ada di bahasa. Ada seorang psikolog bernama Gartner gitu ya. Jadi beliau ini adalah seorang psikolog di luar negeri gitu ya. Jadi di dalam penelitiannya beliau ini ada kecerdasan yang dibagi menjadi 8 ranah sih sebetulnya. Jadi terkait dengan kecerdasannya itu ada yang kecerdasan terkait dengan bahasa, kecerdasan dengan musik gitu ya, kecerdasan terkait dengan interpersonal, pembawaan diri atau intrapersonal begitu ya. Ada yang juga terkait dengan bodily kinestetik gitu kan. Maka tidak heran bahwa anak-anak remaja itu ada yang prestasi akademiknya tidak terlalu bagus, tetapi kalau di bidang olahraga, bidang kinestetik itu pinter banget gitu ya, bagus, sampai menjuarai juara nasional begitu kan. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwa kecerdasan pada anak itu tidak bisa ditentukan oleh satu hal saja. Jadi orang tua itu harus tahu bahwa kecerdasannya itu ada di mana. Nah, pada usia dini memang ini belum bisa dilihat gitu ya, karena bakat ini bisa dilihat ketika dia nanti akan memasuki masa SMP, yaitu usia 12 tahun ke 13 tahun itu baru bisa dilihat. Karena apa? Karena sebelum usia 12 tahun itu lebih banyaknya itu kita menstimulasi. Maka tidak heran banyak anak yang istilahnya melihat temannya bermain musik, dia pengen dileskan musik begitu ya. Kemudian gitu tidak nyampe 1 bulan gitu ya. Misalnya dia bosen gitu, dia minta ganti, aku mau belajar manah gitu kan, belajar memanah gitu, belajar cara olahraga yang lain.
Nah, itu memang tugas mereka. Bukan mereka itu tidak konsisten atau mereka tidak bisa untuk tekun terhadap bidang tertentu. Bukan, tetapi mereka memang mencari celah mereka untuk bakat yang betul-betul sesuai dengan yang dimiliki oleh mereka. Sehingga kalau misalnya, betul, misalnya bahasa itu diajarkan sejak dini, sebetulnya boleh saja begitu. Tapi harus dipastikan jangan sampai bahasa ini nanti kemudian akan membebani si anak, akan membuat si anak frustasi gitu kan. Akhirnya dia bingung semu terhadap bahasa mana nih yang akan saya gunakan. Misalnya anak sampai diajarin 4 bahasa begitu ya, di rumah pakai bahasa Indonesia misalnya. Kemudian nanti yang kedua diajarin kakek dan neneknya bahasa Jawa misalnya gitu kan, gitu ya. atau bahasa daerah. Kemudian nanti ada tantenya yang ngajarin pakai bahasa, misalnya bahasa apa ini, bahasa Mandarin gitu ya. Terus orang tuanya ngajarin lagi tambahan bahasa Inggris gitu kan. Nah, tentu kita harus melihat kapasitasnya itu mumpuni nggak buat anak begitu. Jangan sampai bahasa ini nantinya jadi justru mempengaruhi stimulasinya dia gitu. Padahal stimulasi itu nantinya jauh lebih penting dibandingkan pengembangan bahasa gitu Mas Irwan. Wow. Nah sekarang gini, misalnya anak nih senangannya nonton nonton yang nggak bisa dilepaskan dari misalnya YouTube gitu ya saat ini ya sebut merek saja lah ya. Anaknya senangannya nonton itu aja dan ya. Kalau nggak disetelin YouTube itu nangis atau over gitu ya. Terus bagaimana ngatasinya ini? Itu yang kita sebut dengan temper tantrum, betul ya. Jadi si anak si anak menunjukkan perilaku, di mana perilaku itu tujuannya kan untuk dicapai sama si anak, sehingga dia berperilaku tadi marah, teriak-teriak, menjerit, begitu kan. Nah, itu sebetulnya kita tidak mencari kesalahan ya, tetapi itu adalah ada kesalahan di dalam teknik pengasuhan. Tidak ada jam-jam khusus yang diberikan oleh orang tua kepada anak, sehingga itu tidak ada batasan yang jelas. Padahal kalau seandainya sejak awal diberikan batasan yang jelas, kejadian yang anak marah ketika tidak diberikan handphone ini tentunya tidak akan terjadi begitu. Asalkan dari awalnya itu sudah jelas bahwa hari ini cuma cukup waktunya 1 jam bermain, setelah itu tidak ada begitu. Jadi tergantung lagi bagaimana ketegasan gitu. Dan komitmen serta konsistensi gitu ya. Jangan sampai toleransi itu, oh iya kasihan lihat anak tetangga main handphone gitu ya, ngeliatin YouTube begitu ya, anakku nggak main gitu ya, sudahlah tak kasih aja begitu ya. Nggak apa-apa lah misalnya 1 hari main handphone terus, ya itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang terlalu berlebihan buat anak, sehingga anak itu berpikir bahwa oke, dengan cara menangis, menjerit gitu ya, aku bisa kok dapatin yang aku inginkan. Iya. Dan senjata itu kalau misalkan nanti suatu saat tidak diberikan, ya mereka ini ingat, mereka anak-anak tetapi mereka punya proses belajar yang juga cerdas, juga memiliki kemampuan untuk membaca perilaku yang primitif ya, karena yang paling dasar. Sehingga kalau misalnya ada batasan yang sudah mulai ditentukan, ya mereka akan meningkatkan perilaku itu gitu. Misalnya yang biasanya cuma nangis dikasih gitu kan, ternyata pas hanya nangis nggak dikasih sama orang tuanya begitu kan, ya dia akan mencari perhatian yang lebih begitu, misalkan dengan memukul dirinya ke tembok gitu. Iya. Ditingkatkan lagi itu. Iya, ini kan kemarin ada juga pendengar yang anaknya kecanduan game online nih, game online yang mengikat anak ini. Jadi anak ini benar-benar nggak bisa lepas. Nih gimana caranya ini? Usia berapa Mas kalau boleh tahu? Ya kalau game online ini anaknya kurang tahu sih, nggak dikasih tahu untuk usianya. Cuma ada yang bilang, aduh anak cocok nih, nanti saya harus ngikuti. Gimana anak saya kalau kecanduan game online ini, gimana cara ngatasinya ini gitu? Kita mungkin kita bisa gambarkan terkait dengan game online ini, biasanya anak yang mulai paham itu anak usia 8 sampai 9 tahun ke atas ya, yang terkait dengan game online. Butuh pendisiplinan sebetulnya kalau terkait dengan game online. Kita harus tahu dulu apa sih yang membuat anak ini kecanduan untuk menggunakan game online sebagai pengganti media gitu ya. Sebetulnya game online itu juga menawarkan sebuah media pembelajaran yang baru. Jadi kita jangan menganggap
dahulu game online ini sebagai momok yang menakutkan atau sosok yang ganas untuk merebut masa depan anak. Tidak seperti itu. Karena kalau misalnya penggunaannya dengan baik, penggunaannya positif, game online ini bisa menambah kecerdasan si anak begitu ya. Karena beberapa game online itu juga menumbuhkan kecerdasan dalam berpikir. Salah satunya adalah pengambilan keputusan gitu ya. Karena kan misalnya di dalam perang gitu ya, di dalam perang kan orang itu juga harus mengambil keputusan serang atau tidak gitu. Itu ada media pembelajaran. Yang perlu dipahami adalah kenapa game online ini justru lebih menarik dibandingkan dia berinteraksi dengan orang tuanya atau bermain belajar secara tradisional begitu. Itu dulu yang dipahami. Kalau seandainya dia menggunakan game online itu sebagai media pembelajaran hingga kelebihan waktu overtime, bahkan bisa dibilang kecanduan gitu ya, berarti ada sesuatu yang salah nih. Ada apa yang terjadi di dalam rumah. Jadi harus direview atau berkaca dari kejadian ini. Selidiki dulu, jadi jangan langsung kita langsung berasumsi gara-gara game online yang begitu. Tidak, tetapi di dalam rumah sumbangsi atau cara seperti apa yang sudah saya berikan sehingga game online ini merebut cara belajar si anak saya menjadi lebih tertarik ke game online begitu. Apakah di rumah, misalkan ini yang sering terjadi ya Mas ya? Apakah di rumah anak tidak pernah diajak untuk komunikasi misalkan gitu kan, diajak untuk bermain bersama menggunakan permainan-permainan yang istilahnya terkait dengan board game begitu ya. Board game itu kan banyak ya, salah satu yang paling sederhana kan catur, kemudian ular tangga begitu, monopoli yang zaman dulu kita tanpa game online juga tumbuhnya juga sehat gitu kan. Nah, dari sana kita tumbuhnya ya. Iya, dari apa yang terjadi di sana gitu kan, ada sesuatu yang salah. Nah, itu. Tapi kalau terkait dengan penyembuhannya, tentu ini butuh kedisiplinan. Pertama, mungkin dikurangi jumlah waktu dalam penggunaan permainannya. Menolak ya pasti menolak gitu kan, karena ada sesuatu yang menyenangkan diambil dari diri anak begitu. Tapi mau tidak mau itu harus didisiplinkan, karena tidak mungkin sepanjang usianya dia harus game online terus begitu kan. Sampai dia di usia pekerja bisa-bisa dia gak lulus di dalam sekolahnya dan itu menimbulkan masalah baru. Tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Karena game ya. Ya karena kalau dilihat itu ada orang-orang yang mengasuh anaknya sambil main game itu ya. Lucu banget begitu ya. Sampai seperti itu. Iya betul. Dan ini tadi penjelasannya bagaimana itu ya melepaskan. Nanti mungkin ada kesimpulan, tapi saya akan putarkan pujian dulu ya supaya semua lagi mereview lagi apa yang tadi disampaikan gitu ya. Ya tentunya akan saya hadirkan satu buah pujian untuk Sobat Blessing semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus, Engkau sangat Blessing time. Iya, masih kembali bersama saya, masih sama saya Erwan dan juga ada Pak Dimas di sana. Tentunya tetap semangat ini kita membahas dinamika bagaimana menggunakan gadget dalam mengasuh anak. Tentunya banyak yang bertanya-tanya ini ya, gimana cara mengatasi anak yang kecanduan. Tadi udah disinggung ya. Beberapa pertanyaan pendengar gitu ya yang berkaitan dengan anak yang terkecanduan atau terikat dengan gadget atau game online ya. Tadi udah dijelaskan banyak ya. Tentunya ada kesimpulan atau mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak Dimas nih. Kalau terkait dengan kesimpulan, nah sebetulnya gadget atau teknologi yang kita dapati gitu ya, itu
itu sebetulnya tidak boleh dianggap sebagai momok yang menakutkan atau setidaknya bencana yang datang gitu ya, karena kan setelah kejadian ini banyak orang tua yang kemudian gara-gara gadget nih, gara-gara teknologi nih jadinya seperti itu. Tidak, teknologi tidak boleh disalahkan karena kita hidup di zaman yang selalu maju gitu ya, dimana kita juga memetik hasil positif dari kemajuan teknologi dan gadget ini tadi begitu. Yang perlu dibatasi mungkin ya terkait dengan teknik dalam penggunaannya gitu ya. Jangan sampai jangan sampai pengasuhan yang seharusnya dari orang tua ke anak yang didapatkan secara langsung itu tergantikan posisinya dengan gadget gitu. Dalam arti ya anak tetap harus diperkenalkan dengan gadget, dengan teknologi, tetapi kita harus tahu batasannya sampai kapan begitu. Dan sampai kapan itu waktunya dibutuhkan, yaitu dimulai dari tadi ya, dari usia 4 tahun lah, itu baru bisa diperkenalkan dengan batasan waktu yang 1 jam per hari begitu. Kemudian bertambah usia 5 tahun, kenalkan menjadi 2 jam per hari begitu. Itu sudah sangat cukup buat mereka untuk mengenal teknologi dan gadget itu tadi begitu. Jadi kehidupan dari memang, orang tua dan anak yang secara gadget itu sebenarnya berdampak baik sebenarnya ya, asal apa namanya, tahu cara menggunakannya ya. Iya betul. Kalau misalnya tahu teknik penggunaannya, tentu ini akan sangat positif buat tumbuh kembang anak. Oke, dan apa yang sobat-sobat yang mungkin mau bertanya ya secara online ya, tentunya bisa WA ya di nomor 0813 3636 9294. Yang mau bertanya langsung nih, mumpung ada pakarnya ini. Ya kalau tanya sama saya nanti nggak tahu. Ya ini mumpung ada Pak Dimas nih, pakar psikolog anak ya, atau anak dan remaja, tentunya banyak mengetahui tentang apa namanya, seluk-beluk tentang anak-anak dan remaja saat ini. Ya, yang mau gabungan, yang mau di WA ya di 0813 3636 9294. Tentunya masih bersama dengan saya dan juga Pak Dimas di sana jauh. Tapi suaranya sampai sini ya. Di sana jauh. Dan luar biasa. Oke, kalau saya sendiri bertanya begini Pak Dimas, misalnya anak saya ini masih umur 15 bulan ya. Tapi sudah senang dengan gadget. Gimana ya cara ngatasinya ini? Yang pertama mungkin tadi terkait dengan waktu, Mas Irwan. Jadi nggak mungkin kan diambil selamanya begitu kan si gadget ini. Jadi mungkin pertama dibatasi dulu penggunaan gadget dalam 1 hari itu, ditetapkan dulu antara orang tua ini, bapak dan ibunya begitu ya. Jangan sampai inkonsistensi dalam arti si bapaknya boleh gak apa-apa 3 jam sehari atau 4 jam sehari, kemudian ibunya bilang gak boleh harus 1 jam. Itu kan konflik dan itu tidak bagus buat di dalam pola asuh. Jadi harus disepakati bersama di dalam 1 hari itu berapa jam digunakan. 1 jam, oke, berarti kita harus sepakati 1 jam ya, boleh. Dan diperhatikan konten yang dilihat itu apa saja gitu. Konten yang diperhatikan itu apa aja. Kalau misalnya usia 15 bulan, 1 tahun 3 bulan, itu kan mereka lebih menarik ke aktivitas-aktivitas yang istilahnya penuh dengan warna, begitu ya. Dengan istilahnya karakter-karakter tertentu, misalkan mobil atau pesawat, yang objeknya gitu itu jelas gitu. Lagu gitu. Dan itu dulu yang diberikan. Jangan memberikan istilahnya konten yang, kan banyak nih pilihan kartun yang ini yang menjadi bahaya tuh sebetulnya, kartun yang mobil bisa ngomong gitu ya. Nah itu kan sebetulnya virtual yang sebetulnya tidak mendidik gitu, atau binatang yang bisa berbicara begitu. Nah itu sebetulnya belum di usia di 1 tahun 3 bulan gitu. Ya, sampai untuk anak-anak seusia gitu tuh bisa yang melihat apa itu? Untuk anak yang seusia misalnya kan sekarang ada pendengar nih yang anaknya mungkin 1 sampai 3 tahun umurnya nih, dan misalnya pengen menyajikan tontonan di YouTube, itu apa yang bisa disajikan ke mereka? Kita selalu melihat tahap perkembangan dari si anak. Kalau misalkan 0 sampai 1 tahun itu biasanya konten-konten yang isinya mengulang. Jadi ada lagu yang istilahnya pendek saja, tetapi itu diulang, begitu ya. Dalam arti tidak terlalu cepat juga lagunya, tidak terlalu panjang, karena itu kan butuh proses dalam mengingat.
dan bahwa itu stimulasi begitu kan. Nanti ketika anak itu usianya 2 tahun begitu, mereka sudah bisa ditambahkan dengan konten lagu yang panjang, dengan animasi tertentu mungkin gitu ya. Tetapi animasinya tuh real begitu ya, bukan yang istilahnya binatang bisa berbicara begitu kan, itu kan tidak nyata. Mobil bisa Itu bicara. yang perlu iya. diperhatikan. Ya, mobil bisa bicara. Nah, terus kapan dong misalnya ada kartun yang bisa berbicara, mobil bisa berbicara, kemudian hewan yang sudah berbicara, itu bisa digunakan di atas usia 2 tahun, di mana mereka sudah memahami bahwa hewan itu hanya sekedar animasi Tidak yang bicara. diisi suaranya gitu. Gitu. Ya, maksudnya bahwa hewan mungkin tidak bisa bicara, tapi mereka sudah membangun konsep bahwa oh ini kan istilahnya apa ya, untuk penumbuhan bahasa selanjutnya. Jadi tidak ada masalah antara binatang yang bisa berbicara atau kendaraan tadi yang bisa berbicara, itu nggak masalah gitu. Jadi sesuaikan dengan usia anak. Ini mengembangkan daya imajinatifnya ya. Iya, jadi harus sesuai dengan urutannya. Oke, ini kok tidak ada yang bertanya. Ya tentunya kalau misalnya gini, misalnya ada sobat-sobat saat ini yang sedang mendengar ini pengen konseling ya, konseling itu bisa menghubungi WA ya untuk janjian kita ketemu di Boleh. Zoom gitu ya. Iya. Iya, betul. Ya, nomornya berapa sih? Ya bisa di-share. Kalau nomornya nanti langsung hubungi Mas Irwan aja, nanti siapa tahu ada yang langsung membutuhkan, kan bisa langsung tanyakan ke Mas Irwan gitu ya. Atau langsung disebutin gitu. Oh ini ada pertanyaan nih dari Sintang Kalimantan Oh Barat. ya, oke. Oke. Maaf saya mau tanya, saya punya anak usia 1 tahun 6 bulan, apakah boleh main HP? Dan siaran apa yang layak dikonsumsinya? Nah ini dia, silakan. Oke, dari teman kita di Sintang ya, Kalimantan Barat ya. Iya, di Sintang Kalimantan Barat. Kalau untuk 1 tahun 6 bulan itu kembali ke orang tuanya begitu. Kalau misalkan memutuskan dari keputusan orang tua bahwa memperkenalkan gadget sejak dini ini sudah bisa dilakukan, yang pasti boleh-boleh aja, terkait dengan kontennya aja sekarang yang perlu diperhatikan begitu. Kalau untuk 1 tahun usia 6 bulan boleh diperkenalkan misalkan dengan beberapa animasi yang bentuknya manusia begitu ya, tetapi dengan bahasa Indonesia begitu, dengan bahasa yang berbahasa Indonesia. Karena banyak juga animasi yang muncul di televisi ataupun di YouTube begitu ya, itu kan bahasanya seringkali yang isi itu bahasa luar negeri. Yang paling dekat mungkin Malaysia begitu kan, Rusia, bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia tuh sering juga Mas, gitu. Karena setiap sore setiap pagi tuh muncul terus gitu. Nah itu aja yang perlu dihati-hati begitu ya. Dan masalah tantangan berikutnya adalah di negara kita ini, Indonesia ini jarang sekali untuk produksi kartun-kartun yang berbahasa Indonesia, betul ya. Kalau dulu sih ingat saya setiap hari Minggu itu full dari pagi sampai sore begitu ya, kartun berbahasa Indonesia, dan itu cukup membantu. Kalau sekarang kayaknya semua di ban gitu ya, diblokir gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan gitu. Sehingga di YouTube itu masih ada kok beberapa kartun yang bentuknya manusia gitu ya, yang istilahnya berbahasa Indonesia, itu juga boleh untuk diperkenalkan ke anak begitu. Yang paling sebetulnya boleh kalau di dubbing. Dulu itu saya ingat bahwa ada kartun Dora the Explorer ya. Kalau Dora the Explorer itu, ini kita sebutin merek aja ya biar untuk contohnya lebih gampang. Iya, nggak apa-apa supaya ngerti kartun yang semacam Dora the Explorer itu kan mengajak si anak itu untuk berbicara. Itu meskipun ada virtual maps yang bisa bicara, kemudian boot si keranya bisa berbicara, bisa ngomong. Ya sebetulnya nggak masalah. Asalkan dikenalkan kera itu yang mana di dalam kehidupan nyata. Ini loh gambar kera, dia tidak bisa bicara gitu kan, tetapi di dalam kartun dia bisa bicara gitu. Itu nggak masalah, asal ada penjelasan sampingan gitu. Kalau di kartun Dora itu kan banyak mengadakan interaksi Mas dengan si penontonnya gitu kan. Dengan penonton kamu melihat
Iya, dapatkah kamu melihat serigala? Mana serigala? Itu kan mengundang kan. Nah, itu yang bagus. Itu ya. Ketimbang, Itu dia gitu. Iya, itu dia itu gitu. Jadi penasaran gitu. Dibandingkan dengan pemilihan kartun yang lebih banyak itu dengan bahasa asing. Saya sebutin merek aja biar ini bisa menjadi mawas diri bagi kita semua. Iya. Marsha dan beruangnya itu loh. Mas and the Bear. Gitu. Iya. Iya, itu kan sangat istilahnya menarik, sangat bagus gitu. Tapi sayangnya kenapa tidak didabing ke dalam bahasa Indonesia? Adapun Bahasa kayaknya Indonesia, dulu sempet tapi tidak ada lagi begitu kan? Kalau seandainya itu dibahasakan ke Indonesia itu akan lebih membantu. Gerakan-gerakan yang lucu yang dilakukan oleh Marsha itu menarik pada anak sebetulnya karena penuh warna, ya kan, kartunya tidak membosankan gitu. Tapi sayangnya tidak banyak interaksi di dalamnya. Nah, kembali ke kontennya berarti tinggal pemilihannya. Terus mungkin muncul lagi pertanyaan sering gini, tapi anaknya nggak mau ya disuruh nonton itu. Gitu. Nah itu dia. Itu ya saya bagaimana munculnya ini? gitu. Ya kalau misalkan media televisi atau gadget yang lain tidak menarik, ya berarti itu tugas orang tua kembali untuk membuat sebuah aktivitas di dalam rumah gitu ya, yang interaksinya lebih intens sebetulnya ketika diciptakan di dalam keluarga sendiri. Ya, kita sih selalu menawarkan ada kegiatan Montessori di dalam rumah gitu. Wah, tepat sekali ya. Saya sangat diberkati dengan pembelajaran pada malam ini ya. Tentunya bagi sobat semua yang pengen konseling lebih lanjut tentang anaknya, karena Pak Dimas ada janji dengan orang tidak bisa lanjut sampai 8:30 ya. Tentunya bisa langsung di 0852 3196 2127. Sekali lagi 0852 3196 2127. Langsung ke Pak Dimas ini ya. Nanti bisa janjian ketemu di Zoom atau ketemu di media sosial lainnya. Ya, tentunya malam ini sangat-sangat memberkati kami Pak Dimas. Terima kasih buat waktunya. Ya, karena Pak Dimas hanya memiliki waktu sampai jam 8 malam. Terima kasih banyak buat waktunya ya. Ya, sama-sama Mas Irwan, sudah diberi kesempatan diundang untuk kasih materi terkait dengan dinamika ini ya. Tentunya kita ketemu minggu depan ya. Asik. Ya. Nanti bahasanya bocorannya ada nggak ya? Nanti dulu dong. Nanti kita bahas apa ya gitu. Oke. Terima kasih Pak Dimas buat waktunya dan sampai jumpa di minggu depan ya tentunya ya. Dan salam buat keluarga semua yang ada di Kalimantan Barat, Sanggau ya. Ya, terima kasih Mas Irwan. Sampai jumpa di minggu depan ya. Sampai Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat Pak Dimas yang berkenan untuk memberikan materi pada malam ini. Tentunya menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Ya, tentunya tetap semangat aja. Dan satu buah pujian akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda lagi ya tentunya. Setelah ini saya dan Bang Semi akan hadir ke ruang dengar Anda kembali. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Tiada sekalipun Tuhan meninggalkan. Ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun Engkau membiarkan ada yang menghalangi
rencanamu atasku. Tiada sekalipun Tuhan meninggalkan. Ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun Engkau membiarkan ada yang menghalangi rencanamu atasku. Kaulah Tuhan yang berkuasa, tunjukkan jalan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu.